Astagfirullahaladzim. Anda yang sudah kurang ajar. Bukankah Anda yang sudah kurang ajar? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ibu yang tenang dulu, Bu. Ibu yang tenang. Ibu yang tenang, Bu. Ibu, Tolong tolong ditenangin dulu, Bu. Sepertinya ini sih Mas Budi rumahnya. Iya, Hendrik. Dari selokan sih bener ini rumahnya. Iya. Oke, sebelum itu kita pembukaan dulu ya. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purba Misteri. Nah, di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan suatu laporan dari salah satu penonton kita tentunya. Dirinya itu melaporkan bahwa ada sesuatu yang mengganggu dari orang tuanya, yaitu dari ibunya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti coba kita masuk ke dalam. Iya. Dan sepertinya ini benar rumahnya. Kalau nggak salah nama mbaknya itu Mbak Desi. Mbak Desi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orangnya tuh Hendrik. Coba satu lagi. Assalamualaikum, Mbak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Desi bener ya? Oh, alhamdulillah, Mbak. Silakan Mas. Iya, Mbak, siap. Punten, assalamualaikum. Oh, ini rumahnya, Mbak. Oh, iya. Assalamualaikum, Punten ya, Mbak. Mbak. Saya punten mohon izin duduk ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya, tadi kan saya dapat laporan dari jenengan ya, Mbak ya. Katanya kan lewat WA itu orang tuanya jenengan dari ibunya jenengan itu mengalami suatu masalah ya, Mbak. Nah, ini kan saya yang bertanya sama jenengan, Mbak. Kalau boleh tahu itu masalahnya itu gimana sih, Mbak? Ya, saya hubungi ke emasnya minta tolong suruh nyembuhin ibu saya yang nggak bisa ngomong udah 3 bulanan. Oh, udah 3 bulanan nggak bisa ngomong. Iya. Tapi itu mbaknya udah berusaha ke rumah sakit, tapi apakah ada permasalahan dari penyakit medisnya gitu? Udah, tapi masih sama. Oh, masih Nggak bisa sama. ngomong, ya. Oh, kalau boleh tahu itu selama 3 bulan sebelumnya itu emang gimana Mbak kejadiannya? Kok sampai ibunya jenengan menjadi seperti itu? Ya, dengar-dengar sih dari tetangga ibu saya TikTok sama tetangga. Terus dengar-dengar juga ada yang tetangga punya ilmu hitam, namanya Pak Taufik kayaknya. Oh, Pak Taufik. Ya. Oh, iya. Kemungkinan Pak Taufik itu benci sama ibu saya dan mau pakai ilmu hitam. Oh, iya. Jadi saya memahaminya berarti kayak ibunya jenengan itu nggak suka sama Pak Iya, Taufik, nggak kurang suka. lebih seperti itu. Nah, itu penyebabnya kok sampai ibunya sampai dikirimi supaya nggak bisa bicara itu, apakah jenengan tahu? Awalnya apakah karena ada cekcok ngomong-omongan atau ada omongan dari ibunya jenengan yang enggak ke tetangga-tetangga yang lain atau bagaimana? Kalau masa itu kurang paham loh, cuma tiba-tiba ibunya tuh sakit, terus dia tiba-tiba nggak bisa ngomong, terus aku bilang sama tetangga, katanya habis cekcok sama Pak Taufik. Nah, Pak Taufik Oh, itu dulu punya ilmu hitam. oh ya Jadi, Allah. saya Ya Allah, kepikiran astaga. apakah Pak Taufik itu benci sama ibu saya atau Oke, ya nanti coba kita korek informasinya ya Mbak ya. Nah, sebelum itu kan nama ibunya siapa? nama ibu saya Ibu Hayati. Oh, Bu Hayati Bu namanya. Hayati, Oke, saudara. oke. Tapi setelah jatuh sakit seperti itu, apakah ibunya jenengan itu sifatnya berubah atau hanya sekedar tidak bisa bicara? Sering marah-marah kalau setiap malam, sering marah-marah kayak sering ngamuk-ngamuk gitu. Oh, Jadi sering saya ngamuk-ngamuk. bingung sebagai anaknya. Oke, baik-baik ya. Saya sudah mengetahui keseluruhannya, Mbak. Dan coba nanti kita cari ya, Mbak ya, permasalahannya supaya bisa terselesaikan gitu, Mbak. Nah, begini, Mbak. Kalau boleh tahu, ini ibunya di mana? Ibunya di kamar. Oh, lagi Iya, istirahat ya? istirahat. Oh, lagi istirahat. Iya, iya, iya. Oh, di kamar. Itu dibuka. Itu ibunya ya? Sering-sering ngamuk gitu. Saya Oh. juga bingung, Pak. Oh, sering seperti ini. Iya.
Monggo Bu, ibunya duduk dulu Bu. Ibu duduk. Monggo Bu, duduk dulu aja Bu. Ibu tenang dulu Bu. Ibu yang tenang dulu. Ibu yang tenang dulu. Duduk dulu, duduk. Sabar dulu Bu ya. Ya, ibunya yang sabar. Oh, jadi seperti ini. Ini jadi saya sebagai anaknya bingung. Oke. Ibu tenang dulu Bu ya. Di sini nanti kita akan mencari solusinya ya Bu ya. Berarti Ibu selama 3 bulan seperti ini Bu. Iya. Iya. Setelah cocok sama tetangganya. Gitu. Nah, Ibu tenang dulu, Ibu jangan emosi. Nah, pendam dulu rasa emosinya ya Bu ya. Saya tahu Ibu itu kan udah lama sekali nggak bisa bicara ya Bu ya, selama 3 bulan. Nah, saya kan dapat informasi dari mbaknya ini sudah kemana-mana katanya hasilnya tetap sama. Nah, mbaknya ini meminta tolong kepada kita supaya ibunya ini bisa dicarikan permasalahannya gitu Bu. Nah, sebelum itu, benar Ibu itu lagi cekcok sama yang namanya Pak Taufik itu. Oh, cekcok. Oh, berarti sering ribut. Apa karena Ibu itu nggak suka sama tetangganya Ibu itu? Oh, nggak suka gitu. Yang menyebabkan jadi seperti ini ya. Berarti benar ya? Berarti dari anak yang jenengan bilang katanya Ibu itu tahu kalau Pak Taufik itu memiliki ilmu hitam, benar itu? Astagfirullahaladzim. Iya, pantas saja ini dari auranya ini Mas Budi. Iya, saya Dari juga aura merasakan rumah itu. ini saya juga merasakan hawanya panas Iya, gitu. betul. Nah, ini saya ingin bertanya sama Mbaknya, kalau boleh tahu saat kondisi seperti ini apakah pernah ada gangguan dari rumahnya jenengan gitu? Pernah apa enggak? Iya, kalau setiap malam bawahnya tuh panas, Mm-mm. terus ada suara ketawa-ketawa gitu, terus Hmm, ada suara geramnya. ada suara gereman gitu. Iya, geram. Nah, Ibu juga merasakan hal sama seperti itu. Oh, Tapi ibu saya tuh semakin oh, ada suara ketawa semakin ngamuk. oh, pantas saja tadi kayak ada suara ketawa di belakang sini tadi saya merasakannya. Nah, mungkin ibunya yang pertama takut dan kedua itu kan ibu lagi nggak bisa bicara. Jadi Hawang itu kan pengennya emosi terus gitu. Nah, mohon ibunya tunggu di sini dulu. Nanti coba kita cek dan punten Bu, saya coba cari dulu. Baik, saya punten ya Bu ya, saya pegang ya Bu. Tenang Bu. Ini emang ada ini. Iya, Hendrik. Iya. Kamu merasakannya ya? Ini ada telur di dalam tubuhnya ibunya ini. Oke, Astagfirullahaladzim. ibu yang tenang ibu ya. Ih, astagfirullah. Mas sini. Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Ibu yang tenang dulu, Bu. Ibu yang tenang. Ibu yang tenang, Bu. Ibu, Mbak, tolong dibawa dulu aja, tolong Ibu. tenangin dulu, Pak. Ini ibunya. Tolong tenangin dulu ibunya ya, Mbak. Iya. Jangan Ibu sok, yang jangan tenang sok, dulu. Mbak. Iya, yang tenang. Mbaknya mohon yang tenang ya, Mbak Tolong ya. jaga ibunya dulu ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya, mohon yang tenang ya, Bu ya. Astagfirullah. Ya Allah, besar banget ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ibunya mohon dipeluk dulu ya, Mbak ya. Ya, dijagain ya, Mbak. Jangan dirinya itu jangan sampai melihat terlebih dahulu ya, Mbak. Iya, betul. Astagfirullah, tinggi banget ini makhluk. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Jadi diri Anda ini yang sering tertawa-tertawa dari dalam rumah ini ya. Saya ingin bertanya dengan diri Anda. Apa tujuan Anda sehingga membuat ibunya ini dan juga anaknya sampai ketakutan seperti sekarang? Oh, jadi seperti itu. Baiklah, begini. Dengan munculnya diri Anda, itu kata dari anaknya ibunya, yaitu Mbak Desi. Dia berkata bahwa kemunculan Anda itu membuat ibunya menjadi emosian. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk mencari informasinya, benar atau tidak, dan apakah benar Anda ini adalah makhluk kiriman dari salah satu tetangganya Bu Hayati. Oke Mas Udi. Iya. Ini saya kunci dulu biar makhluk ini nggak kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, sekarang Anda akan saya masukkan ke raga saudara saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mengapa kau ingin mengetahuinya? Karena dari Anda itu mewujudkan di hadapan kami, maka dari itu mau tidak mau kami akan mengorek informasi dari diri Anda. Memang diriku ditugaskan untuk mengganggu ibu itu dan memanasi rumah ini. Astagfirullah. Supaya mereka gampang emosi. Ya Allah. Jadi ini ulah Anda ya. Lantas apa penyebab Anda itu membuat ibunya gampang emosian? Apakah karena supaya mereka ini cekcok atau bagaimana? Tentunya diriku membuat mereka cekcok atau saking marahnya kepada anaknya. Seperti itu. Oke, saya sudah memahami keseluruhannya. Namun begini, saya ingin supaya Anda mengorek semua informasi yang Anda miliki kepada saya. Saya di sini tidak akan menghakimi diri Anda. Namun saya di sini ingin supaya Anda itu menjauhi rumah ini. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, tundukkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Mengapa dirimu menghalangiku untuk keluar dari raga ini? Memang saya sengaja, karena Anda itu sudah berwujud tapi malah ingin kabur. Berarti Anda itu tidak ingin bertanggung jawab terkait apa yang sudah Anda lakukan kepada keluarganya Mbak Desi. Sudahlah, lebih baik kau tidak usah mencampuri apa yang kulakukan. Namun begini, bagaimana saya tidak bisa mencampurinya karena diri Anda pun ikut campur dengan urusan orang lain. Lantas saya ingin bertanya, Anda harus jawab dengan jujur. Apakah Anda ini adalah kiriman dari tetangganya Bu Hayati? Iya, memang diriku dikirim untuk mengganggunya. Oh, atau itu adalah Pak Taufik, tetangganya yang saya maksud? Mengapa kau mengetahuinya? Ya, bagaimana saya tidak mengetahuinya karena saya itu dapat informasi dari Mbak Desi terkait permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, penyebab dari Bu Hayati itu tidak bisa bicara, itu awalnya bagaimana? Tentunya masih ada makhluk yang mempengaruhinya sehingga dia tidak bisa untuk berbicara. Iya, saya sudah mengetahuinya. Terima kasih atas informasinya. Namun begini, awalnya itu, awal dari Bu Hayati itu menjadi seperti sekarang itu karena cekluk permasalahan apa sih dengan Tuan Anda itu? Diriku tahu, tetapi diriku tidak bisa untuk mengatakan. Kenapa? Karena diriku takut. Cukup Orang Anda, yang menyuruhku akan marah kepadaku. cukup Anda katakan saja. Tenang saja, akan saya lindungi diri Anda terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, lindungilah makhluk ini. Pagarilah makhluk ini. Allahu Akbar. Apabila kau mengatakan mereka tidak bisa untuk mendengar. Insya Allah mereka tidak akan bisa mendengar perkataan Anda. Baiklah. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih awal permasalahan sehingga ibunya itu sampai disihir tidak bisa bicara? Sebenarnya Hayati itu merasai dari tuanku. Maksud Anda bagaimana? Dia berbicara yang tidak kepada tuanku. Berbicara yang tidak. Bagaimana itu maksud Anda? Maksudnya saya ingin bertanya, apakah karena Bu Hayati itu ngomong yang enggak kepada orang lain atau bagaimana? Ya, memang benar. Dia berkata kepada orang lain dan merasa dirinya itu memburuki dari tuanku. Berbicara buruk begitu. Tapi begini, kan ada sebab dan akibatnya sehingga Bu Hayati itu bergosip ke orang lain yang tidak. Mungkin karena Tuan Anda itu mungkin benar apa yang dikatakan ibu tersebut, dan mungkin itu tidak diada-ada karena Tuan Anda itu adalah orang yang memiliki ilmu hitam. Justru maka dari itu tuanku sangat tidak terima karena ucapannya, sehingga dia mengirimkan suatu makhluk atau puhul di tubuhnya. Ada berapa makhluk yang berada di sini? Masih ada 3 makhluk.
Masih ada 3 makhluk lagi. Nah, salah satunya itu yang membuat ibunya itu tidak bisa bicara. Iya, benar. Lantas bagaimana supaya ibu itu bisa berbicara lagi? Kau harus mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh ibu itu. Memang sejenis apa yang ada di dalam tubuh ibu? Batara karang. Betara karang. Iya. Oh, betara karang toh. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Jadi, apakah ada persyaratan lain untuk mengeluarkannya? Tidak ada lagi. Tetapi kau tadi mengucapkan sebuah batu. Maksud Anda batu Dharma Wijaya? Iya. Mungkin itu bisa membantu. Ya sebenarnya saya belum mengucapkannya sih, tapi mungkin Anda sudah melihat batu ini dari tadi ya? Iya, karena diriku melihat kau sudah memakainya. Iya. Baiklah, coba nanti saya keluarkan dengan lantaran batu Dharma Wijaya ini. Dan terima kasih atas semua informasinya. Kemudian saya mohon kepada diri Anda untuk jangan mengganggu mereka lagi. Saya mohon dengan sangat untuk jauhi bangsa manusia. Baiklah, diriku akan menuruti. Dan diriku tidak akan untuk mengganggu para bangsa manusia. Alhamdulillah wa syukurillah, jika Anda menuruti perkataan saya turut senang dengan apa yang Anda katakan. Dan apakah Anda bersedia untuk saya cabut perjanjian Anda dengan Pak Taufik dan saya taubatkan, mengucapkan kalimat syahadat? Apakah Anda bersedia? Tentu saja diriku bersedia, lakukanlah. Baiklah, akan saya cabut terlebih dahulu perjanjian Anda dengan orang tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, cabutlah perjanjian dari makhluk ini dengan junjungannya. Allahu Akbar. Terima kasih. Kau sudah mencabut perjanjianku dengannya. Baik, sama-sama. Dan saya mohon kepada diri Anda untuk kedepannya jangan mengganggu umat manusia lagi. Jika Anda melanggarnya, maka Anda akan lebur dengan sendirinya. Baiklah manusia, diriku berjanji tidak akan melanggar apa yang kau katakan. Sekarang Anda ikuti perkataan saya sesuai perjanjian kita tadi. Ikuti perkataan saya. Katakanlah, akan aku ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang aminkan. Aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang apakah Anda merasakan ketenangan? Iya manusia, diriku sekarang sudah merasakannya. Alhamdulillah, itu yang Anda dapatkan jika Anda itu bertobat dan tidak mengganggu umat manusia. Baiklah, saya turut senang. Dan sekarang Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, bangun Mas Yudi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mikrofonnya dibenerin dulu itu kebalik. Oh iya. Jadi yang tadi saya dapat informasi, Ya. kita harus mengeluarkan betara karang yang ada di dalam tubuh Bu Hayati. Betara karang. Iya, betara karang. Nah, makhluk itu yang sudah membuat ibunya tidak bisa berbicara. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang ada penyebabnya Hendrik ya. Nah, itu. Sekarang coba kita keluarkan yuk makhluknya Iya. dari tubuhnya Bu Hayati. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Kami ingin menyadarkan ataupun mengeluarkan betara karangnya dari tubuhnya Bu Hayati, malah justru ada makhluk seperti ini. Hendrik. Oke, ibunya sama mbaknya yang tenang dulu ya Bu ya. Aha. Ya Ibu mohon jangan melihat ke sini dulu ya Bu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, assalamualaikum. Saya ingin mengeluarkan informasi dari diri Anda. Ini mengapa Anda mewujudkan diri di sini? Apakah Anda ini disuruh menghalangi kita supaya kita ini tidak bisa menyadarkan ataupun membuat Bu Hayati sembuh?
Astagfirullahaladzim. Coba saya kunci dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekarang saya akan mengorek informasi dari diri Anda karena setelah tadi Anda tutup mulut dan tidak ingin berbicara. Baik Mas, bersedia ya saya masukin ke raganya jangan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tentunya diriku akan menghalangimu. Mengapa Anda ingin menghalangi kami? Karena diriku merasakan kau akan menyadarkan ibu itu. Memang itu tujuan kami yang sebenarnya. Sekarang saya ingin mengorek informasi. Dengan Anda itu menghalangi kita, berarti Anda itu sedang diperintahkan oleh Tuhan Anda. Memang diriku diperintahkan untuk menghalangi siapapun yang datang ke rumah ini hanya untuk menyembuhkan ibu itu. Jadi seperti itu. Sekarang tugas Anda itu yang sebenarnya apa? Tugas diriku adalah untuk memanasi ibu itu supaya menjadi emosian atau marah kepada siapapun. Oh, pantas saja tadi ibunya itu sempat memberontak. Ternyata Anda itu yang sudah membuat Bu Hayati menjadi emosian dan gampang amarah. Memang diriku yang mempengaruhinya. Lebih baik kau tinggalkan rumah ini. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, tolongkanlah makhluk ini. Allah Akbar. Saya cabut terlebih dahulu ilmu Anda karena dari tadi Anda menyerang saya terus-menerus. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kau menyebutkan Dharma Wijaya apa itu? Ini maksud Anda. Ini adalah Batu Dharma Wijaya. Pantas saja diriku selama ini terhadapmu. Begini saja, saya mohon untuk diri Anda, untuk tidak mengganggu umat manusia yang lain lah. Mereka itu kan hanya ingin hidup dengan tenang. Karena diriku hanya menjalankan perintah untuk mengganggu manusia, bukan keinginanku sendiri. Memangnya apa sih yang membuat Pak Taufik itu mengirimkan betara karang ke dalam tubuhnya Bu Hayati? Apakah omongannya itu tidak sesuai fakta atau bagaimana? Iya, memang tidak sesuai fakta. Jadi omongannya Bu Hayati itu nyeleneh dan ngomong ke aneh-aneh ke para tetangga. Begitu. Iya, memang benar. Jadi dia tidak terima atas apa yang diucapkannya, sehingga mengirimku di sini. Oke, sekarang saya sudah memahaminya. Dan begini, yang namanya manusia itu pasti ada kehilafan. Besar kemungkinan karena Bu Hayati itu mungkin dulunya itu pernah ditipu atau bagaimana kan saya nggak tahu. Yang membuat Bu Hayati itu ngomong yang aneh-aneh ke Pak Taufik. Namun ya itu kan hanya tebakan saya saja. Benar atau tidaknya nanti coba akan saya temui Pak Taufik sendiri. Lantas di mana keberadaan Pak Taufik? Sebenarnya dia tidak jauh dari kawasan ini. Oh, dia masih berada di rumah? Iya. Iya sih, sebenarnya saya ingin untuk permasalahan ini diselesaikan. Jangan terlalu panjang lebar hingga sampai sekarang. Apa kau ingin bertemu dengannya? Sebenarnya sih saya akan menemui dirinya kalau kami sudah menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Tapi sebenarnya diriku sangat takut bila diriku mengatakan seperti ini kepadamu. Kenapa? Karena pasti ada yang tidak terima atas apa yang kuucapkan. Baiklah, jika Anda merasakan ketakutan, akan saya lindungi dulu diri Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, pagarilah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekarang Anda tidak perlu takut. Namun Anda itu untuk kedepannya kalau bisa bertobat
dan menuju ke jalan yang lebih baik. Tetapi diriku tidak tahu bertobat. Akan saya bimbing diri Anda, akan saya pandu diri Anda supaya Anda itu bertobat. Bagaimana caranya? Anda itu cukup mengucapkan kalimat syahadat. Nah, setelah itu Anda akan ikut dengan saya terlebih dahulu. Akan saya bimbing supaya Anda itu mengetahui seberapa besar ciptaan yang maha kuasa. Baiklah, diriku akan mencobanya. Baiklah, alhamdulillah. Apakah Anda itu sudah bersedia lahir dan batin? Iya, diriku sudah siap. Alhamdulillah jika Anda sudah siap. Sekarang ikuti perkataan saya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah Himinas minas syaitonirrajim. rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba aminkan seperti saya aminkan. Alhamdulillah. Saya cabut terlebih dahulu perjanjian Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Batu Dharma Wijaya, cabutlah perjanjian makhluk ini dengan junjungannya Allah Akbar. Apakah diriku sudah aman dari mereka? Alhamdulillah, insya Allah Anda sudah aman. Dan Anda sekarang jauhi bangsa manusia. Baiklah, diriku akan meninggalkan rumah ini. Alhamdulillah. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, mangkun Mas Di. Iya nih. Karena tadi makhluk kan menghalangi kita untuk mencoba menarik betara karang yang ada di dalam tubuhnya Bu Hayati. Sekarang kita tinggal untuk menyadarkan ataupun menarik makhluk tersebut, yaitu betara karang, supaya Bu Hayati itu bisa berbicara lagi. Iya, benar sekali. Ayo. Baik. Oke, mbaknya sama ibunya mohon tenang terlebih dahulu. Ibunya, ini saya mohon izin akan mencoba menarik salah satu makhluk yang ada di dalam tubuh jenengan ya Bu. Nah, untuk mbaknya mohon dipegang ya, mungkin karena akan terasa sangat panas kalau saya mencoba untuk menarik makhluk yang ada di dalam tubuhnya ibu. Mohon izin Bu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Tahan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Coba kita tarik. Allahu Akbar. Oke, ibunya yang tenang Bu. Ibunya yang tenang Bu. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, ibunya yang tenang Bu ya. Ibu yang tenang. Tapi ibu udah bisa bicara ini ibunya ini. Iya. Ya Allah. Oke, ibunya yang tenang Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, saya akan pindahkan diri Anda terlebih dahulu supaya saya bisa mengorek informasi lebih jelas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kunci dulu makhluk di belakang sana. Oke. Gimana Bu? Alhamdulillah. Aku bisa ngomong Mas. Alhamdulillah. Iya. Sama-sama Bu. Tapi itu nanti saja karena masih ada beberapa makhluk yang ada di sini Bu. Ya. Nanti ibunya sama mbaknya mohon tunggu di sini dulu ya. Mbaknya mohon jaga ibunya terlebih dahulu. Sebentar Bu, saya beteki dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Monggo sekarang ibunya mohon di sini dulu ya Bu ya. Dengar suara itu Mas Udi? Dengar Dik, di belakang sini Dik. Bentar. Astagfirullahaladzim. Anda yang sudah kurang ajar. Bukankah Anda yang sudah kurang ajar?
Anda sebagai Betara Karang bersemayam di dalam tubuh ibunya dan membuat ibunya itu tidak bisa berbicara. Sekarang saya ingin mengorek informasi dari diri Anda, tentunya terkait apa permasalahan yang terjadi di sini. Dan saya mohon kepada diri Anda, beritahu kepada junjungan Anda ataupun Tuhan Anda untuk datang ke sini menemui kami. Astagfirullahaladzim. Anda berkata seperti itu. Baiklah. Oke, maksudnya. Iya. Oh, jadi seperti itu. Saya kunci dulu dan saya masukin ke rangkaian jenengan Mas dia. Iya, Dik. Siap ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, masukkanlah makhluk ini ke dalam tubuh saudara saya. Allahu Akbar. Tadi kau menyebutkan apa? Oh, batu Dharma Wijaya. Batu itu adalah pemberian dari Nyi Roro Kidul. Mengapa dirimu bisa mendapatkannya? Karena kami ini mendapatkan amanah dari beliau. Oh, jadi Anda sudah mengetahui batu ini ya? Tentu saja diriku mengetahui. Pantas saja dirimu dengan mudah mengeluarkanku dari tubuh ibu itu. Ya, karena tujuan kami itu supaya diri Anda itu tidak mencoba untuk membuat Bu Hayati menjadi seperti sekarang. Ampunilah aku. Tenang, saya akan mengampuni diri Anda. Akan tetapi Anda itu harus meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Karena Anda itu sudah semena-mena menjahili umat manusia. Karena diriku hanya diperintahkan saja untuk mengganggu manusia ibu itu. Anda itu hanya diperintahkan saja. Namun begini, Anda itu sudah membuat mereka sengsara dengan apa yang sudah Anda lakukan. Memang diriku sudah salah, tetapi diriku hanya menjalankan perintah apa yang ditugaskan oleh tuanku. Iya, saya sudah mengetahuinya. Namun, pasti ada perintah, ada sesajen. Benar atau tidak? Iya, memang. Nah, maka dari itu, Anda itu kan mendapatkan suatu sajen dari Tuhan Anda. Maka dari itu Anda dengan senang hati menerima perintah dari Tuhan Anda. Hingga membuat Bu Hayati ini sampai sekarang itu tidak bisa berbicara. Namun alhamdulillah wa syukurillah, saya sendiri itu sudah mencoba untuk membuat Bu Hayati menjadi bisa bicara lagi. Karena gangguan makhluk gaib dari diri Anda. Memang dirikulah penyebabnya sehingga wanita itu tak bisa berbicara. Memangnya benar ya, dari Bu Hayati itu sering bergosip ataupun sering gibah kepada tetangga-tetangganya yang membuat Tuan Anda itu tidak terima karena Tuan Anda itu sering diingiri oleh Bu Hayati. Iya, memang benar apa yang kau ucapkan. Memang sih kesalahan dari Bu Hayati sendiri itu sudah ngomong yang tidak-tidak kepada orang lain. Namun di sisi lain Tuan Anda itu juga salah. Salah karena menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tidak baik. Sebenarnya balas dendam itu tidak akan selesai sampai akhir hayat jika terus dilanjutkan. Nah, mengapa tadi saya memerintahkan diri Anda untuk mengundang Pak Taufik ke sini? Karena saya itu dapat informasi dari salah satu makhluk. Katanya Pak Taufik itu berada di sekitaran sini. Iya, memang benar. Dia masih ada di sekitar sini. Tidak jauh dari rumah ini. Maka dari itu saya ingin diri Anda itu untuk memanggil Tuan Anda datang ke sini. Kita bicarakan baik-baik. Tidak ada maksud untuk mencelakai ataupun menghakimi Tuan Anda. Jadi kau ingin bertemu dengannya? Iya, saya ingin bertemu dengan dirinya. Namun di sisi lain saya mohon untuk Anda jangan mengganggu umat manusia lagi untuk kedepannya. Baiklah. Diriku tidak akan mengganggu para bangsa manusia. Karena diriku sangat takut benda yang kau miliki. Karena diriku tidak mau mati sia-sia olehmu. Oh, maksud Anda ini ya, Batu Dharma Wijaya? Iya, pemberian dari Nyai Roro Kidul. Baiklah, tidak apa-apa. Sekarang
Anda, akan saya hapus ilmu Anda dan juga perjanjian Anda dengan Pak Taufik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Terima kasih. Sekarang diriku sudah merasakan ketenangan. Alhamdulillah jika Anda sudah merasakan ketenangan. Sekarang ikuti perkataan saya mengucapkan kalimat syahadat. Ucapkanlah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang aminkan. Alhamdulillah. Beritahu Tuhan Anda untuk datang kemari dan saya mencoba untuk mengantarkan Tuhan Anda nanti. Baiklah, akan kupanggil beliau untuk datang ke sini. Silahkan Anda keluar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana tadi dengan Batara Karang itu? Iya, saya mencoba untuk sengaja mengundang tuannya itu datang ke sini supaya permasalahan itu semua terselesaikan. Lalu dia mau makhluknya, Hendrik. Alhamdulillah, dia ingin datang ke sini. Iya. Ya, kita nggak tahu sih, tapi kita doakan saja. Karena saya udah merintahkan Batara Karang untuk mengundang dirinya ke sini. Gitu. Hendrik, semoga aja datang ya. Iya, kita sambil bicara-bicara dulu sama ibunya. Pegang dulu Mas Budi. Oke, siap. Nah, begini Bu. Gimana sekarang udah bisa ngomong kan Bu? Ya udah bisa. Alhamdulillah. Nah, memang benar ya Bu ya, apa yang tadi saya dapat informasi itu Ibu cekcok sama Pak Taufik. Iya, Itu karena apa sih sebenarnya Bu? karena aku nggak suka Nggak sukanya itu gimana? dia main ilmu hitam. Itu saya bilang-bilang sama tangga, jangan deket-deket sama Pak Taufik. Oh, Gitu. oh ya. Tapi ada yang ngadu ke Pak Taufik Iya, ya. kayaknya sih. Oh, malah justru jenengan yang diserang begitu. Astagfirullah. Ya memang tujuan jenengan baik. Cuman ya namanya urusan orang lain ya Bu ya. Alangkah baiknya jangan ikut campur Bu. Selagi Ibu bisa itu lapor ke orang yang memiliki ilmu yang dimana menyadarkan Pak Taufik itu kan harus dengan cara yang lemah lembut. Karena ini tidak mungkin lah, karena Pak Taufik sendiri juga kan orangnya emosian. Pastikan karena dia itu kan melakukan ilmu hitam juga. Apapun yang suka mengusik dirinya pasti akan digangguin. Contoh kayak jenengan yang membuat jenengan itu kan nggak bisa ngomong begitu. Intinya untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya Bu. Ya. Apalagi sampai ngomongin orang yang nggak baik ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Nah, saya coba untuk menetralisir rumah ini ya Bu ya nanti. Kemudian nanti saya coba untuk Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Taufik? Iya, saya Pak Taufik. Allah Akbar. Oh, jadi Anda ya Pak ya yang sudah membuat keluarganya Bu Hayati dan juga mbaknya ini menjadi sengsara ya. Iya, emang saya. Maksud Bapak ini melakukan hal seperti itu karena apa? Saya tidak suka sama ini Nggak sukanya itu apa? karena dia perempuan yang suka bikin. Oh, maksud Anda itu Bu Hayati itu ngomong yang enggak Iya. ke orang lain terkait dengan diri Anda. Namun kan yang dikatakan Bu Hayati itu benar. Katanya Anda itu, Bapak ini melakukan ilmu hitam. Pokoknya saya nggak terima apa kalian yang ini. Iya, tadi kita yang sudah mengundang Bapak melalui lantaran mantan peliharaannya Bapak. Iya. Supaya Bapak itu datang kemari. Namun begini, maksud kami di sini itu baik-baik Pak. Bukan ada maksud untuk serang-serang seperti ini, nggak baik Pak. Kami ingin mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Iya ya Allah. Oke, coba saya lindungi ibunya dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu Akbar.
Kenapa Bapak dari tadi menyerang saya terus? Saya nggak terima. Tenang terlebih dahulu, Pak. Saya tahu Bapak ini memiliki salah satu ingon-ingonan yang ada di dalam tubuh Bapak. Coba saya tarik terlebih dahulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Oke, ibunya, mbaknya yang tenang ya. Astagfirullahaladzim. Loh. Mengeluarkan bel anak. Memang sengaja karena ini kan yang sudah membuat diri Anda itu menjadi kuat sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Kita pingsankan saja makhluk orang ini. Bismillah. Allah Akbar. Wahai batu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Sudah kita makan dulu aja. Oke, ibunya sama mbaknya yang tenang ya. Yang tenang ya, Bu ya. Jangan Oke, sekarang akan saya menggali informasi dari diri Anda. Jadi Anda ini yang melindungi Tuhan Anda ya. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci dulu diri Anda. Wahai batu Dharma Wijaya. Kuncilah makhluk ini. Allahu Akbar. Tidak akan. Dari tadi Anda itu selalu memberontak dan ingin menyerang kami juga. Sekarang akan saya masukin diri Anda ke raga saudara saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali dirimu melukai Tuanku. Saya tidak melukainya. Saya hanya mencoba untuk membuat dirinya tidak sadar untuk sementara saja. Menarik paksa diriku di tubuh Tuanku? Karena dari tadi diri Anda lah yang membuat Tuhan Anda itu menjadi sakti. Namun dengan ilmu yang salah, yaitu meminta kepada bangsa jin. Itu tidak baik. Tentunya diriku akan menghalangimu untuk menyembuhkan wanita itu. Namun sekarang alhamdulillah Bu Hayati sekarang sudah sembuh. Berani sekali kau mengagalkan semua rencana Tuanku. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, tundukkan makhluk ini. Allah Akbar. Sekarang saya ini sebenarnya tidak ingin menghakimi Tuhan Anda. Tadi saya sudah berbicara baik-baik dengan Betara Karang loh. Dan dirinya itu sudah memberitahu. Namun karena Tuhan Anda itu dihasut oleh diri Anda, membuat Pak Taufik sekarang ini memiliki emosi yang luar biasa. Karena Anda itu sudah membuat dan semena-mena supaya kita ini adalah orang yang jahat di mata Tuhan Anda. Memang diriku sangat suka sekali Kenapa? untuk mengganggu para manusia. Lantas tujuan Anda itu sebenarnya apa? Kau tak perlu tahu apa tujuanku. Intinya untuk menaklukkan para manusia. Wahai batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Sudahlah, beritahu saja. Apa tujuan Anda? Ampuni aku. Tentunya tujuanku hanyalah ingin menghalangi siapapun yang menyembuhkan wanita itu. Oh, Anda itu menghalangi siapapun orang yang mencoba untuk menyembuhkan Bu Hayati ya? Iya, memang benar. Siapapun yang berani menghalangi akan berhadapan denganku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sebenarnya dari awal pun Anda itu tidak baik. Mencoba untuk supaya menghalangi orang-orang yang ingin menyembuhkan Bu Hayati. Namun Anda justru membuat mereka itu kewalahan dengan adanya diri Anda. Saya tahu mungkin rasa dendam yang ada di dalam tubuhnya Pak Taufik itu datang dari diri Anda. Benar bukan? Iya, memang benar. Jadi Anda itu yang sudah menghasut ya. Iya, memang diriku yang telah menghasut dari tuanku. Berarti ilmu hitam yang dimaksud oleh Bu Hayati itu adalah makhluk seperti diri Anda yang bersemayam di dalam tubuhnya Pak Taufik. Memang diriku yang mempengaruhinya. Lalu kamu apa? Astagfirullah. Mau saya untuk diri Anda itu, janganlah melakukan hal seperti ini. Jangan terlalu ikut campur dengan urusan bangsa manusia. Kau tidak usah menghalangiku untuk berbuat jahat kepada manusia. Itu tidak baik. Saya katakan itu tidak baik. Anda sudah memiliki alam Anda sendiri. Lantas untuk apa Anda mencoba untuk mengganggu alam manusia? Itu tidak baik.
lebih baik Anda kembali ke alam Anda dan bertobat menuju ke jalan yang lebih baik. Tidak mau. Kau Kenapa? tidak usah memaksaku. Saya di sini baik-baik loh. Sudah kukatakan. Diriku tidak mau. Jadi sampai detik ini Anda tetap kekeh ingin setia kepada Tuhan Anda sampai sekarang. Tentu saja. Diriku akan mengabdi kepadanya sampai kapanpun. Untuk apa sih? Umat manusia gitu kan umurnya tidak lama. Tidak seperti kalian bangsa jin. Memang diriku sudah lama seperti ini. Justru siapapun yang menghalangi untuk menyembuhkan wanita itu akan berhadapan denganku, termasuk dirimu. Astagfirullahaladzim. Baiklah, saya sudah memahami keseluruhannya dan saya mohon Anda jauhi umat manusia. Tidak bisa. Diriku tidak mau untuk Untuk mengikuti apa? perkataanmu. Oke. Jadi ini keinginan dari diri Anda ya? Tentu Anda tetap saja kekeh. ini dasar keinginanku untuk mengganggu para bangsa manusia. Siapapun dia. Ya sudah, karena ini permintaan dari diri Anda, maka mohon maaf, mau tidak mau, saya akan mencoba meleburkan diri Anda saja. Tertawalah sebelum Silakan diri Anda saja. itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oh, Untuk meleburkanku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, sudah. Kita coba untuk menyadarkan Pak Taufik dulu. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, sadarkanlah Pak Taufik. Allahu Akbar. Bangun Pak. Oke, istighfar dulu, istighfar. Istighfar. Mana saya ini? Oke, bapaknya yang tenang dulu. Oh, saya di rumah buah ya. Oh, jenengan nggak tahu apa-apa sebelumnya? Nggak sadar sih. Oh, nggak sadar. Oke, bapaknya duduk di atas dulu, Pak. Duduk dulu aja Pak. Iya. Iya. Oke, pelan-pelan. Jadi, dari tadi Bapak nggak tahu kalau tadi terjadi sesuatu? Enggak. Nggak tahu. Oh, iya, iya. Coba pegang dulu, Mas Udi. Nah, begini, Pak. Ini saya ingin menjelaskan ya, Pak, ya. Sebelumnya kan saya mohon maaf, tadi kan ada sempat adu serangan dengan Bapak. Namun tujuan saya itu tidak untuk menyakiti Bapak, hanya ingin mencoba Bapak itu tidak sadarkan diri. Karena Bapak itu tadi kan dihasut oleh salah satu makhluk supaya Bapak itu mencelakai Bu Hayati. Nah, berarti Bapak ini sudah berapa lama sih melakukan ilmu hitam seperti itu? Ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh, berarti dengan melakukannya sendiri ya, tanpa perantara orang lain. Oh, iya iya iya. Ya untuk kedepannya Bapak jangan melakukan hal seperti itu lagi, Pak. Tidak baik. Memiliki ilmu hitam, ilmu sihir untuk mencelakai orang lain itu tidak baik, Pak. Nah, saya mohon kepada Bapak untuk Bapak sendiri supaya Bapak itu saya netralisir dan jauhi hal-hal seperti itu lagi. Tidak apa-apa. Oke, ini benar ya, tidak apa-apa ya Pak ya. Saya mohon izin Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba sekarang Bapak masih ada rasa emosi apa enggak? Udah mendingan. Udah mendingan ya Pak ya. Sekarang Bapak awalnya udah adem ya. Iya, karena kan hawa panas itu yang membuat Bapak itu selalu emosian. Ada orang yang ngomongin Bapak, malah justru Bapak mencelakai orang tersebut. Nah, kan Bapak sudah mengetahuinya kan kalau dulu itu Bapak yang membuat Bu Hayati tidak bisa bicara ya. Iya. Nah, intinya untuk kedepannya jangan dilakukan itu lagi. Dan saya mohon untuk Bapak dan juga untuk Ibu juga ya, untuk meminta maaf, saling bermaaf-maafan lah. Karena Ibu sendiri juga kan juga sudah salah hibah kepada orang lain terkait Pak Taufik. Dan juga Pak Taufik meminta kepada ibunya terkait bapaknya itu balas dendam kepada ibunya. Ya, coba untuk saling memaafkan ya Pak. Monggo bapaknya sama ibunya. Iya, sebelumnya saya minta maaf karena udah berbuat kayak gitu. Ya, sama-sama.
aku sebagai perempuan juga minta maaf sama Bapak. Iya, Alhamdulillah. Alamin. Iya, alhamdulillah ya Pak, Bu. Nah, sekarang kan sudah enak, udah saling maaf-maafan ya kan. Dan untuk mbaknya kan udah tenang ya, Mbak. Iya. Alhamdulillah, udah senang juga ya kalau permasalahan udah terselesaikan. Ya intinya untuk kedepannya jangan diulangi lagi untuk bapaknya sama ibunya, ya. Oke, saudara. Alhamdulillah wa syukurillah akhirnya permasalahan di sini terselesaikan dan alhamdulillah juga mereka sudah saling bermaaf-maafan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk ngobrol sama Pak Taufik ya, Ya, terkait benar. permasalahan dia ini belajar ilmu dari siapa dan dari mana. Nanti kan kita bisa untuk menetralisir juga Betul. gitu. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo duduk dulu monggo.